Halo Cryptosias, balik lagi sama saya Leo di Crypto Discover dengan This Week in Crypto. Di mana kita akan berbagi kumpulan-kumpulan berita kripto mingguan yang terbaru supaya kalian Cryptosias tidak kelewatan berita-berita menarik dan yang penting seminggu lalu di dunia kripto. Seperti biasa, jangan lupa kalau kalian penasaran tentang berita yang ada di sini, kita sudah masukkan link untuk setiap berita di kolom deskripsi. Oke, hari ini banyak yang harus kita bahas dari runtuhnya platform pinjaman HODLNOT, peretasan Nomad Bridge, larangan Tornado Cash di Amerika Serikat, update status transisi Ethereum ke Proof of Stake, dan salah satu manajer aset terbesar di dunia yang baru saja bermitra dengan Coinbase. Penasaran itu siapa? Kita langsung aja masuk ke berita pertama kita di This Week in Crypto. Hottest news pertama hari ini adalah The HODLNOT Collapse. Platform centralized pinjaman kripto yang based di Singapura yaitu HODLNOT telah membekukan penarikan, penukaran dan setoran ke platform mereka dengan alasan kondisi pasar terkini sebagai alasan pembekuan. Pada minggu lalu, perusahaan mereka menyatakan kalau HODLNOT memiliki lebih dari 10.000 pengguna dan aset sejumlah 250 juta US dollar. HODLNOT mengatakan kalau pengguna ingin mengambil aset mereka, pertama, HODLNOT harus menstabilkan likuiditas mereka dan mencari solusi jangka panjang, yang kemungkinan akan memakan waktu yang lama. Namun menariknya situs web HODLNOT telah menghapus halaman tim mereka serta beberapa halaman lainnya seperti mengapa mempercayai HODLNOT, karir, dan demo. Pendiri HODLNOT, Juntao Zhu, juga membuat akun Twitternya private. Pada tahap ini tidak sepenuhnya jelas kenapa mereka membekukan platform mereka. Namun ada rumor yang beredar kalau mereka itu memiliki exposure ke proyek stablecoin yang gagal, yaitu UST, dan ada juga koneksi ke crypto hedge fund yang gagal dan based di Singapura juga, yaitu Three Arrows Capital. Seperti yang sudah kita share di This Week in Crypto episode minggu lalu, ini merupakan pukulan bagi centralized lending industry lagi, yang kini telah menaklukkan Celsius, Voyager, People Finance, ZipMax, dan kali ini HODLNOT. Hottest news berikutnya meliputi kasus peretasan Nomad Bridge yang terjadi baru-baru ini. Di tanggal 2 Agustus, up-and-coming bridge protocol Nomad diretas alias dihack dalam eksploitasi yang berubah menjadi free for all, dengan ratusan hacker masuk untuk mengumpulkan sebagian token yang di-lock di mainnet Ethereum dengan jumlah sekitar 190 juta dolar, dicuri dalam bentuk token USDT, USDC, Ethereum, dan Bitcoin. Nomad adalah bridge yang menggunakan mekanisme kunci dan mint. Artinya token seperti USDC, USDT, dan Ethereum dikunci di Ethereum dengan token setara yang telah di-mint di chain seperti EVMOS dan Moonbeam. Namun, beberapa minggu lalu mereka mengupgrade smart contract mereka yang artinya siapapun bisa menarik aset di jaringan Ethereum. Setelah hacker menemukan exploit tersebut dan mencuri beberapa juta dolar, orang-orang menjadi sadar dengan adanya peretasan dan berita mulai menyebar di komunitas Discord yang memungkinkan bagi siapapun untuk menyalin peretasan tersebut. Menurut sebuah laporan dari Coinbase, hampir 90% dari alamat yang ikut serta dalam peretasan beruntun itu adalah alamat peniru. Dan mereka berhasil mengambil sejumlah token senilai 88 juta dolar. Sejauh ini, sekitar 37 juta dolar telah dikembalikan oleh white hat hackers. Itu sekitar 19% dari dana yang dicuri. Menariknya, hanya sekitar 10 juta dolar dari dana curian yang telah dicuci melalui privacy protocol Tornado Cash yang memicu harapan akan adanya lebih banyak dana yang akan dikembalikan ke Nomad seiring waktu. Saat ini Nomad sedang bekerja dengan pihak penegak hukum dan perusahaan analitik blockchain untuk mencoba dan mengambil dana kembali. Saat penulisan This Week in Crypto kali ini, Nomad belum mempublikasikan rencana mereka untuk menutupi dana yang hilang, yaitu sekitar 150 juta dolar, dan bridge tersebut pun juga masih offline. Peretasan ini telah menghancurkan chains yang mengandalkan Nomad Bridge untuk token mereka, dengan Moonbeam, EVMOS, dan Milkomeda semua terpengaruh. Pada saat penulisan, token Nomad di chains tersebut diperdagangkan sekitar 20% dari stated value mereka, yang artinya satu Nomad USDC diperdagangkan di harga 20 sen. Apakah Cryptosias di sini ada yang terpengaruh oleh peretasan Nomad? Coba tulis di kolom komen di bawah dan mungkin kita bisa sharing sedikit tentang apa yang kalian akan lakukan di saat ini. Jual token Nomad kalian, atau mungkin menunggu sampai harga pulih. Berikutnya, Tornado Cash di-ban di Amerika Serikat. Cryptocurrency mixing service Tornado Cash telah disanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat, alias The United States Treasury's Office of Foreign Asset Control, atau OFAC. Dengan ini, setiap orang atau perusahaan di Amerika Serikat dilanggar untuk berinteraksi atau menggunakan layanan tersebut setelah terungkapnya kalau Tornado Cash telah membantu peretas Harmony,
Ronin, dan juga di berita sebelumnya, Nomad, untuk mencuci cryptocurrency mereka. Departemen Keuangan percaya kalau lebih dari 455 juta dolar telah dicuci melalui layanan tersebut atas nama kelompok peretasan Korea Utara, yaitu Lazarus. Meskipun mereka menjamin keamanan, Tornado Cash telah berulang kali gagal menerapkan sistem kontrol efektif yang dirancang untuk menghentikan pencucian dana bagi para pelaku cyberkriminal berkali-kali. Dan mereka tidak memiliki langkah-langkah dasar untuk mengatasi resikonya, kata Brian Nelson dari Departemen Keuangan. Beberapa hari setelah pengumuman, server Discord dan forum governance Tornado Cash ditutup dan pengembang Alexei Pertsev ditangkap di Amsterdam. Untuk mematuhi sanksi baru ini, DeFi project seperti Aave, DYDX, dan lainnya membatasi penggunaan layanan mereka bagi para pengguna yang sebelumnya berinteraksi atau menggunakan Tornado Cash. Sebagai aksi protes, sebuah dompet anonim melakukan airdrop sejumlah 0.1 Ethereum dalam bentuk aset Tornado yang tercemar ke dompet kripto populer termasuk dompet Justin Sun, Jimmy Fallon, Brian Armstrong, dan toko kripto populer lainnya. Justin Sun men-tweet kalau dia dilarang menggunakan Aave dan diblokir beberapa waktu kemudian setelah mengeluh secara online kepada pendiri Aave, yaitu Stani Kulchov. Kalau begitu, bagaimana pendapat Cryptosias tentang larangan ini? Haruskah pengguna memiliki privacy di blockchain? Atau apakah resikonya terlalu tinggi karena memungkinkan peretas dan penipu untuk mencuci uang mereka? Oke, sekarang kita akan membahas Goerli Merge dan update lainnya tentang Proof of Work Ethereum Merge. Dalam tes terakhirnya untuk memindahkan Ethereum ke Proof of Stake, Ethereum testnet Goerli berhasil melakukan transisi dari Proof of Work ke Proof of Stake. Developers akan terus memantau performance networknya selama beberapa minggu mendatang. Perkiraan di tanggal 15 September, Ethereum developers telah menetapkan kalau Ethereum mainnet akan melakukan transisi ke Proof of Stake yang hanya dalam waktu beberapa bulan. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, ada dorongan dari beberapa orang dari komunitas untuk melakukan fork Ethereum dan melanjutkannya sebagai Proof of Work Chain yang telah dijuluki ETHPAL. Untuk clear out berbagai macam kebingungan telah dikonfirmasi oleh penerbit stablecoin Frax, Circle USDC, Tether USDT, dan Oracle Chainlink kalau mereka tidak akan mendukung fork Proof of Work apapun dari Ethereum. Tampaknya ETHPAL akan gagal mendapatkan traction tanpa dukungan dari key tools ini untuk DeFi. Dan akhirnya kita masuk ke hottest news yang terakhir dan kali ini sebuah kabar baik. Crypto exchange Coinbase telah bermitra dengan BlackRock untuk menawarkan client institutional access ke kripto. BlackRock adalah manajer aset terbesar di dunia dan mengelola dana pelanggan lebih dari 9 triliun dolar. Melalui kemitraan ini, pelanggan BlackRock akan bisa membeli Bitcoin dan nantinya aset kripto lainnya juga, dengan Coinbase yang menyediakan layanan perdagangan dan penyimpanan. Di sebuah wawancara baru-baru ini, CEO dari BlackRock, yaitu Larry Fink, mengatakan kalau mereka mempelajari mata uang digital, stablecoin, dan teknologi yang mendasarinya untuk memahami bagaimana mereka dapat membantu klien mereka. Ini merupakan perubahan dari Fink yang sebelumnya menggambarkan Bitcoin sebagai aset untuk pencucian uang. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang menunjukkan kalau kripto tentunya akan terus berkembang untuk di masa depan nanti. Oke, hari ini sampai di sini saja Cryptosias untuk This Week in Crypto. Kali ini tentunya banyak drama, tapi akhirnya kita bisa mengakhiri hari ini dengan berita yang positif tentang progres di dunia kripto. Ingat kalau semua isi konten di Crypto Discover bukanlah sebuah nasihat keuangan, dan ingat untuk selalu melakukan research kalian masing-masing alias DYOR. Jangan lupa untuk like, dan kalau Cryptosias di sini ada kabar atau berita kripto lainnya yang ingin di-share, silakan ramaikan kolom komen. Jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan keseruan-keseruan dan update lainnya di dunia kripto hanya di Crypto Discover. Terima kasih, saya Leo dari Crypto Discover dan sampai jumpa di video berikutnya.